Baik, selamat siang mama-mama, oma-oma semua. Hari ini kita di kelompok Bejo Desa UB 001. Dihadiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 19 KPM. Oma, kita sekarang belajar P2K2 mengenai pola pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak. Ini kan sudah oma-oma, sudah mama-mama, ini pasti sudah paham semua, sudah tahu. Kita hanya mengingatkan kembali. Terus hari ini kita sesi pertama tentang menjadi orang tua yang lebih baik. Menjadi orang tua yang lebih baik menurut oma-oma itu harus yang seperti apa? Om Agus. Kalau saya anak kalau pergi sekolah tuh pagi kita harus siap makan dan minum. Iya, sarapan. Iya, sarapan pagi. Lalu pulang sekolah kita harus siap makan anak pulang sekolah. Lalu kalau sudah sampai di rumah kita kasih dia istirahat dulu. Kalau ada kerja dia kerja. Bantu orang tua Itu kalau saya untuk saya punya anak saya bisa begitu. Itu saja. Kalau Tante Regina, Kalau untuk saya punya anak pagi memang jelas sudah ini makan. Pulang sekolah dia makan, kalau dia ini sampai dia tidur. Kalau ada yang tugas dia saya tidak suruh kerja, dia kerja tugas. tapi kan tetap dia dikasih waktu untuk bantu orang tua kan? Iya, sapu mesti. rumah. Iya, memang harus. Kan di rumah Ada kita, kerja. iya betul. Bantu orang tua, anak itu kan wajib bantu orang tua. Iya, belajar. Biar cuci piring, cuci pakaian, sapu rumah, ngepel, Itu anak cari makanan babi, anak kasih makan anak perempuan babi. itu. Kalau saya anak laki-laki ya cari makanan babi benar. Ya, cari makanan Kalau babi, namanya makan cuci dengan babi. sapu itu tidak. Apa memang cuci pakaian, sapu rumah, cuci piring itu tugas perempuan? Bukan laki-laki itu perempuan sama. Tapi ini kita mau suruh cuci atau mau sapu rumah. Ini dapat dia cari kayu atau makanan babi itu saja. Kalau saya. Tanda, anak laki-lakinya dikasih cuci pakaian. Dia mau sendiri. Kan tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Iya, memang tidak beda. Itu tugas saya bagi tugas. Iya, pembagian tugas. Iya. Kan itu PKH. Terus yang saya mau tanya, Oma Lucia, momen yang paling membahagiakan buat Oma saat menjadi orang tua sampai sekarang. Dari awal Oma jadi orang tua sampai sekarang itu momen paling bahagianya apa Oma? Terima kasih. Dua satunya anak-anaknya sekarang sudah besar dengan satunya anak cucu itu yang membahagiakan saya senang mereka itu. Kalau apa yang saya omong mereka begitu. Ya laki-lakinya kalau dia tidak kali dia tidak ikut suruh saya masak nasi dia tidak saya pukul. Dia ikut sampai sekarang dia sudah ada pekerjaan dia. Ya, itu kalau Oma Lucia. Kalau Oma yang cantik, anak sebesar semua ya. Anak satu. Momen yang saat yang paling membahagiakan buat Oma. Saat yang bahagia buat saya, dia bangun pagi ini, sebelum kami ini Berdoa pagi. doa pagi ini, dia cuci muka, misalnya dia punya makanan, Untuk pagi, sarapan pagi. sarapan pagi, sampai dia pulang dari Tiara ini, dia tidak mementingkan saya. Exploder. Oh, ex-brother Oma Iya, Pani. iya. Iya, ada Dia tuh. mementingkan saya, dia tidak kerja-kerja. Dia jadi benar. Ini yang bagian depan. Nah, bagian belakang nih. Masing-masing. Ada yang mau mewakili? Saat paling membahagiakan, kan banyak saat paling membahagiakan kita sebagai orang tua. Pertama, waktu kita tahu bahwa saya hamil. Ya toh? Iya kan? Tahu ada kehidupan baru bisa berdiri nih. Iya kan Oma? Itu dalam Iya. tidak ungkap dengan orang ibu. Itu bahagia kan? Iya, bahagia. Anak kan semenjak kita langsung besar. Bahagia sendiri-sendiri. Tidak, itu sekeluarga Oma pasti. Terus yang kedua saat kita melahirkan. Iya kan Oma?
melahirkan mau dia secara normal atau sesar, kan tiap anak punya jalan lahirnya sendiri. Iya. Pas dia buka pertama kali, aduh, bisa ya saya punya anak ini sehat seperti ini. Terus pas dia sudah mulai bisa ngoceh, dia sudah bisa bilang mama bapak ya. Iya kan? Iya lah, oma dorang hanya ingat ya saat dia pulang sekolah. Sebelum dia sekolah kan dia masih dari bayi dulu. Iya tuh, saat dia merangkak pertama kali, dia bisa jalan, dia melangkah pertama. Banyak kan oma. Bahagia sekali punya anak dengan Jawa. Ya, Dia ini langsung lihat dari kerja. mereka sudah Itu besar. harusnya Ini mereka dia ingin oma ingat saat mereka sebesar. saat besar kalau kecilnya biasa sih. Terus itu tadi berarti kan banyak sekali momen-momen kita dalam hidup anak dari mulai dari 1000 hari pertama sampai dia sudah bisa berjalan, dia bisa lari, dia sudah sekolah, bahkan sudah ada yang tamat, sudah yang punya pekerjaan sendiri, sudah menikah, mereka sudah punya anak lagi gitu kan. Terus sekarang yang saya mau tanya yang kedua ini, saat yang paling buat oma dorang rasa aduh sedih sekali saya nih waktu punya anak tuh, apa sih momen yang bikin oma dorang rasa aduh sedih kayak rasanya aduh mana ini. Di saat mereka butuh sesuatu kita tidak pernah. Iya, Tidak ada. di saat mereka datang terus mereka minta mama besok ini tadi kami di sekolah ibu guru bilang besok harus bayar uang buku, pas kita uang tidak ada. Kalau memang benar ibu, iya. Pada saat saya punya anak praktik di ND itu kan selama 6 bulan. Pas dia minta uang tuh ibu bilang tidak bisa menangis. Iya. Terus pas kita mau pinjam di orang kita mau bayar ke orang kasih. Tambah dengan uang sekolah makan, tambah uang praktik. Iya itu kalau untuk yang SDN, SMK Mana mau makan semua itu sama belum di pom jajannya. Terus bagaimana kalau seandainya dia datang lagi kasih tahu mama tadi Sabtu mantu di sekolah dia ada ini botol minum baru. saya tidak. Padahal mungkin yang dia bawa itu botol ini bekas minum ini Floridina atau apa gitu kan, teh pucuk. Iya kadang juga kalau saya sih saya rasa kalau pengalaman saya itu macam waktu anak sakit. Iya kan Oma, kita sementara kerja terus tiba-tiba telepon bilang anak sakit. Itu susah sama. Atau pas ini anaknya sakit BPJS-nya tidak aktif. Ya toh, BPJS-nya ternyata belum urus. Iya itu. Uang tidak ada, jadi pusing dobel-dobel. Atau pas anak datang mama sementara masak di dapur, anak datang menangis-nangis, tanya kenapa? Oma di depan cubit. Cubit menangis. Tapi kadang tuh cubit bukan karena melawan, gemas. Iya kan? Jadi oma perilaku orang tua itu biasanya ditiru oleh anak. Apa yang kita buat di rumah itu yang ditiru oleh anak. Kita coba ini nih, saya akan jelaskan, tapi kita game dulu. Mari kita berdiri semua. Biar jangan mengantuk. Ini cepat. Mau kali siap. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Rambut, telinga, mata, hidung dan gigi. Kepala, pundak, kaki, lutut, Nah, Oma, itu maksudnya seperti ini. Kenapa di permainan ini kenapa dia punya ininya? Oh, kaki lutut, kaki lagi. Itu karena satu. Itu mau menerangkan ke kita. Mari dengar dulu. Itu. Karena kita rasa dulu pertama lusuh. Pas sebutnya kaki kita pegangnya lutut. Lutut kita pegang kaki. Terus yang kedua, dengar Bi. Yang kedua itu sama seperti kayak kita omong dan kita punya anak.
Kita larang mereka, hei, tidak boleh maki. Padahal mama kalau panggil dia lebih banyak dengan bahasa segitu. Terus yang kedua, larang dia, kau tidak boleh ini, tidak boleh rokok. Tapi di rumah yang dicontohkan bapaknya rokok. Jadi anak itu dia akan mengikuti apa yang dia lihat. Yang kita omong kadang dia tidak dengar, tapi kalau kita tunjukkan lihat perbuatan itu yang dia ikut. Kalau dia lihat bapaknya bangun pagi, mama bapak seperti Oma bilang, mamanya bangun pagi berdoa, dari kecil dia lihat seperti itu pasti sampai tua dia akan ikut, dia akan buat. Kalau mama bangun pagi langsung pegang HP, anak juga. Ya kan? Atau mama bapak kerja sapu rumah, cuci pakaian segala macam, kan tidak mungkin mereka lihat saja. Mereka ikut. Anak kecil saja lihat oma cucu-cucu yang kecil-kecil. Kalau kita sementara bilas pakaian, dengan mereka juga disamping. Kita sementara cuci pakaian, cuci piring kan mereka juga disamping. Mau ikut toh? Jadi seperti itu. Anak itu cerminan kita orang tua. Baik buruknya anak itu dari kita orang tua. Ini oma-oma, mama-mama lebih tahu kan pendidikan paling pertama ada di rumah. Watak karakter anak dibentuk dari rumah. Tidak ada anak yang nakal kalau menurut saya. Kalau anak membangkang atau dia nakal pasti ada sesuatu yang salah. Mungkin di rumah dia selalu dikekang atau dia selalu dimarah-marah karena tanpa tahu alasan yang jelas. Ya, anak-anak sekarang lebih kritis oh. Dia bisa ini kenapa tidak boleh begini, kenapa harus begitu. Mungkin dulu, kalau dulu zamannya kami dulu masih kecil kan kami takut untuk menanyakan seperti itu ke orang tua kan. Orang tua bilang kami akan ikut. Tapi kalau anak sekarang, saya pengalaman sama anak kecil sendiri, itu tanya kenapa tidak boleh seperti itu. Kenapa ini hari kita tidak gereja mama? Kenapa saya tidak boleh pergi, contoh dia bilang, kenapa saya tidak boleh pergi ke kuburnya oma? Kenapa tidak boleh kalau siang mama? Hal-hal seperti itu yang menurut kalau kita dulu kan, kalau bilang tidak boleh ya sudah diam. Kalau mereka harus tahu sampai tahu alasan itu seperti apa. Jauh lebih kritis. Jadi mari kita didik anak kita dengan baik. Selesai sampai sini, terima kasih semuanya.